Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang berada di sebuah masjid ikonik. Masjid ikonik yaitu masjid apa? Masjid Lause ya. Ya. Ini di depan saya sekarang ada ketua DKM. Wah, ini Aki Hans panggilannya. Iya, iya. Ustadz nih, sebenarnya Ustadz nih. Enggak bukan. Yang namanya Ustadz yang begini nih. Astagfirullah, bukan. Oke, kita panggil Al-Fakir. Kita panggil Hans saja ya. Iya. Nah, Hans ini adalah juga seorang mualaf. Iya. Masya Allah. Nah, kita nih ceritanya pasti seru nih. Nanti ada beberapa sesi kita tanya sama Hans tentang perjalanan daripada Hans sendiri menuju Islam, juga bagaimana tantangannya memimpin Masjid Lause ini. Masjid Lause ini masjid yang sebenarnya kalau di kalangan Muslim Chinese itu sangat terkenal. Tapi saya sendiri baru kali ini datang ke sini ya. Malu-maluin. Alhamdulillah. Ya, tadi kita juga sudah bertemu dengan bapak-bapak pengurus DKM di sini. Masya Allah, ternyata masjid ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Ya, juga dari pendirinya Bapak Haji Abdul Karim Uy, ya. Iya. Uy Cheng Hin, Ya. Uy Cheng Hin, Masya Iya. Allah. Berarti marga Huang dia. Baru tahu saya ternyata itu ada clipping ke orang, ternyata Bapak Karim ini salah satu pendiri BCA. Betul kan? Betul. Setelah kemudian diambil oleh Pak Lim Swee Leong. Iya, betul. Waduh, gua dulu lama kerja sama Lim Swee Leong. Oh, kenal ya. Ya, begitulah. Ya, tapi kita nggak ngomongin itu ya. Kita sekarang ngomongin Hans. Wah, masa ngomongin Lim Swee Leong? Nah, Hans ini boleh cerita nggak aslinya mana? Nah, Kalau asli dalam artian kewarganegaraan, saya lahir di Jakarta. dari Jakarta. Orang anak tua. anak sumber waras. Oh, sumber waras, Grogol. Iya. Oh, anak Grogol rupanya. Iya. Dulu bercandanya gitu. Ini Tapi ini bukan anak waras. Gang Macan ya, bukan ya? Bukan Gang Macan. Bukan. Oh, bukan. Kalau itu macannya itu di tahun lahirnya. Oh, tahun lain. Lahirnya di tahun macan, tapi nggak di bang macan. Ya. Hans Astagfirullah. dari keluarga Iya. asli mana? Kalau asli bener-bener maksudnya kampung halaman dan nasab gitu, orang tua datangnya dari mana? Kalau dari silsilah mama itu kita sebutnya Waikung ya, Waikung. untuk kakek dari nasab ibu ya. Waikung itu orang provinsi Guangdong dari kota namanya Tabhu. Yang di situ provinsi Guangdong ya, kalau yang di kota itu dia nggak berbahasa Cantonese, dia Hakka jatuhnya. Oh, orang Hakka. orang Oke. Ke ya. Iya. Oke. Papa dari Meisian, kalau kita sebut Moyan gitu. Gua mah iya aja, gua nggak tahu kan. Iya. Terus. Lalu qadarullah mereka ketemu di sekolah dan tahun 80-an ganti nama dan ganti WNI, terus saya lahir 86. Oh, baru tahun 80 papa ganti nama. Iya, mereka tuh lahiran tahun 50-an. Oke. Memang zaman itu Iya, sih masih rata-rata yang Chinese pasti WNA. Enggak, papa saya tahun 60-an ganti namanya. Ini Gitu. tahun 80-an baru ganti nama. Tahun 80-an, iya. Oke. Tahun 80-an. Berarti masih punya SBKRI. Masih. Ada tuh arsipnya, ada tuh. Karena pernah lihat tuh. Oh, Ya walaupun sekarang udah nggak berlaku kali ya. iya. Katanya sekarang udah nggak berlaku. Iya, Katanya. nggak tahu ya kalau Allahu alam ya, kalau kolektor dilelang laku. Oh, dilelang. Siapa tahu laku digadein loh. Iya, bisa jadi. Tapi jangan ya, jangan. Oh, berarti papa mama lahir di Jakarta. Papa iya, mama lahir di Bandung. Tapi mama iya, Bandung. mereka bertemu di Jakarta, hijrah ke Jakarta, Oke. sekolah di Jakarta, dan qadarullah saat itu masih ada yang kita sebut Zhongwen Juexiao, berarti sekolah Chinese. Oh, itu beruntungnya. Pantesan anaknya masih bisa ngomong Mandarin ya. Iya, alhamdulillah. Gua nih yang Cina hilang. Bisa di recover kok memorinya. udah seumur segini gimana mau recover, belajar bahasa Arab aja susah bener. Tapi alhamdulillah sekarang Han sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, bismillah. Ceritanya gimana nih kau bisa jadi? Papa mama dulunya apa? Papa nama biasa ya, kalau orang Tionghoa pada umumnya kalau misalnya mereka domisili nggak ada agama kan jadi masalah. Jadi Oke. apa aja yang diisi. Biasanya mereka memilih isi Buddha. Gitu Oh, kan. Buddha. Iya. Nah, terlepas dari mereka apakah menjalankan agama Buddha sesuai tuntunan yang diyakini dalam agama Buddha, Lain cerita. Allahu alam, iya. Ya. Ya kan.
Dan kadang kita juga nggak aneh ya untuk menemukan di mana mereka akidahnya bercampuran tuh. Ya. Di rumah ada patung Budanya, terus sebelahnya ada dewa-dewa yang Allah alam sebenarnya nggak pernah ada di ajaran Buddha gitu. Dewa Kongkong ada? Hah? Dewa Kongkong ada? Kongkong nggak dipasang untuk disembah, tapi lukisan ada. Oh, lukisannya. Terus dengan syair-syair dan sebagainya. Waduh. Nah, berarti Hans tumbuh besar di keluarga boleh dikatakan Buddha. Iya, gitu. Tapi juga mungkin tidak terlalu aktif gitu ya. Nggak terlalu gimana. Jadi bisa dibilang seperti yang saya pernah ungkapkan di BWA itu, dibilang saya nggak beribadah, nggak juga. Tapi apakah saya seorang Buddhis yang taat di saat itu qadarullah? Kalau ditolak ukurnya tidak sesuai tuntunan kitab, ya kayaknya nggak juga. Iya. Lalu ada sesuatu mujizat juga di sini, yaitu apa? Qadarullah papa ketika masuk ke WNI ganti nama. Allahu alam apa yang Allah rencanakan dan maksudnya memberikan dia ilham seperti itu. Bagaimana ceritanya seorang Tionghoa yang nggak ngerti bahasa Arab ketika memilih nama Indonesia dari sekian ratusan ribuan nama yang bisa dia pilih, subhanallah dia pilih untuk dirinya sendiri Yusuf Tajuddin. Loh, merinding nggak? itu orang Buddha. Iya. Milih nama Yusuf. Iya. Tanpa mengetahui Yusuf artinya apa, Tajuddin artinya apa. Subhanallah, setelah Anda sendiri belajar dan tahu artinya apa, merinding sendiri. Ya. Dan nama saya dari akta kelahiran sudah Hans Ahmad Yami. Masya Allah. Di akta kelahirannya Ahmad. Padahal orang Buddha. Wah. Itu papa mama sempat cekcokan dulu tuh. Emang nggak bisa dikumpulin ya. Iya, sempat cekcokan dulu. Ini apa-apaan anaknya dinamain apa. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal benar dari akta kelahiran. Jadi anak bersyahadat dalam keadaan sebelum muslim aja nama udah seperti itu. Sudah Ahmad. Itu Kayaknya emang udah ditandain sih. Yang syahadatin bingung apa enggak ini gimana mau syahadatin namanya udah Ahmad. Jadi mau kemanapun itu saya keliling bawa paspor gitu, paspor udahlah Indonesia, namanya Hans Ahmad Yamin. Pak petugas imigrasi ngeliat mukanya cokin gitu kan. Kemudian like, you Muslim? No. Then why you have Ahmad as a name? Itu pertanyaan yang selalu kayak gitu. Sering gitu ya. Sering ditanyain berarti ya. Kecuali ada pun orang yang menanyakan Hansnya itu cuma kalau ke Eropa doang. Oke. Gitu. Ini mukanya kayak gini kenapa namanya Hans? Jawaban saya selalu nenek moyang lu penjajah. Penjajah. Seperti itu. Alhamdulillah. Terus berarti Hans tumbuh besar remaja. Istilahnya karirnya apa? Sekolah? Qadarullah di sekolah itu orang tua saat itu pemikirannya untuk nyari sekolah untuk anak tuh gini, sekolah apa yang terkenal mungkin bidang A, bidang B-nya itu prestasinya bagus, dekat dari rumah udah masukin aja. Oh gitu. Dekat dari rumah. Standar paling tinggi. Standarnya itu. Yang prestasinya ketahuan bagus, terus dekat dari rumah masukin situ aja, nggak usah ribet. Nah, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ini memang jalan Allah ya. Mustahil seorang anak yang, ya mohon maaf kata, ini kan kita bicara apa adanya. Anak yang lahir di dalam keluarga musyrikin mau mengenal Allah itu gimana ceritanya benarnya gitu kan. Qadarullah saat itu sekolah yang mama pilih untuk saya sekolah Kristen. Oh, sekolah Kristen. Yang menjadi wasilah di mana saya untuk pertama kalinya mengetahui Allah. Oh gitu. Gitu kan. Malah di sekolah Kristen. Iya. Gimana ceritanya? Dan ya saya jadi minoritas dalam minoritas gitu kan. minoritas dalam minoritas. Udah di RT RW minoritas sendiri, masuk ke sekolah Kristen, satu-satunya anak muda di dalam sekolah Kristen. Yang nggak sekolah minggu ya. Kelihatan lah ya dinamiknya seperti apa. Tapi nggak berubah jadi Kristen di sekolah itu? Enggak. Tetap itu, udah. Alhamdulillah enggak. Tapi belajar karena kan mata pelajaran agama ya otomatis Kristen. Terus setiap minggu kebaktian itu kan diharuskan. Jadi enggak sekolah yang kayak ini berarti mata pelajaran yang boleh bebas, enggak. Jadi anak berada di dalam gereja, anak berada di dalam kebaktian, melihat mereka mengkaji apa dan sebagainya, dan kisah-kisah para anbiya alaihi salam ajmain. Jadi kenal dari situ. Oh gitu. Jadi sekarang kalau dikilas balik dan kita anak benar-benar renungkan kisah ini, inilah sunatullah, inilah jalan Allah di saat itu. Dikenalkan Allah itu siapa. Itu SMA? Itu dari SD. Dari TK SD. bahkan. Buset. Iya, anak masuk ke sekolah itu TKB sampai qadarullah tahun 98 itu selesai Eptanas. SMA? SD.
SD, tetap SD tahun 98. Oh, oke. Karena lahir 86, terus 98. Dan qadarullah saat itu rencananya memang orang tua tuh mau kirim keluar. Tapi karena kejadian 98 dimajukan keberangkatannya. Oh, jadi berangkat ke luar negerinya setelah 98 itu? Iya, setelah 98 itu. Masih SD? Masih SD, betul. Terus ke mana? Singapura. Singapura. Qadarullah, dan di situ baru benar-benar terbuka wawasan gitu. Kalau bilang kita bermuamalah sama muslimin dulu di rumah RT RW sekeliling, iya orang Islam semua. Tapi muamalah itu tidak akan benar-benar terasakan juga. Dan Ana jujur nggak ingat di saat itu tuh di dekat rumah tuh ada masjid apa enggak. Kalau denger azan dan sebagainya tuh biasanya dari TV. Oke. Iya. Ya. Dan dulu kan kalau di buku pelajaran apa ya? Pelajaran IPS, PMP gitu, Islam kan diajarkannya kan beda dengan apa yang kita yakini. Kami di saat itu di sekolah Kristen taunya Islam diajarkannya itu adalah apa? Oh, Islam ini adalah singkatan. Oh, Isya, subuh, asar, maghrib, gitu taunya gitu. Oh, ini dari sholat 5 waktu aja nggak ada orang yang menjelaskan Islam itu artinya adalah salam, aslam dan sebagainya, berserah diri dan jalur keselamatan. Islam is about peace. Allahu alam. Tapi intinya nggak ada kan di saat itu. Jadi taunya Islam, oh ya udah begini aja yang di. Ini kopinya mana nih, kopinya Hans? Nggak apa-apa, slow. Oh, kopi dong. Masya Allah. Terus di Singapura berapa tahun, Hans? Di Singapura itu dari tahun 98 akhir sampai sebenarnya lama. Karena setelah kuliah pun juga Di Singapura. iya. Jadi qadarullah di saat itu ada universitas dari US yang bekerja sama dengan Singapore Institute of Management. Jadi Ana kuliahnya ambilnya degree US itu. Oke. American degree Di Singapura. Nah, jadi karena latar belakang SD itu SD Kristen dan taunya itu adalah Kristen, ya kita nggak bahas dengan semua pertanyaan-pertanyaan bocah nakal yang ada ya. Tapi intinya adalah apa? Muamalah dengan muslimin itu hampir dikatakan ya hampir tidak ada. Adapun experience dengan interaksi dengan muslimin itu terjadinya setelah di Singapura. Iya. Karena qadarullah saya masuknya itu ke sekolah negeri. Di Singapura? Government school. Oke. Yang memang disitulah baru ngeliat tuh. Kalau hari Jumat dan pas di bulan-bulannya di mana azan Jumatnya itu lebih maju, waktu sholatnya mereka diizinkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Misalnya lagi Ramadan terus seperti apa gitu kan. Terus pernah duduk sebangku dengan anak Melayu, dengan anak India yang qadarullah Islam juga. Baru tuh kenal sedikit. Tapi tetap suasananya sebenarnya subhanallah tidak berubah. Sebagaimana di Indonesia tidak ada orang yang mendakwahi saya. Di Singapura juga sebenarnya enggak. Tapi bedanya gini. Kalau di topik-topik tertentu, setidaknya mereka ada usaha ikhtiar seminimal apapun itu untuk bilang, oh, if we are for us, we Muslim is like this. Ya. Weh. Jazakallah khair. Pamer dulu. Teman kita akhirnya sampai ini ntar akan jadi pengurus Masjid Lause nih. Masya Allah. Ya lo bantu Kohan ya di sini ya. Iya. Ini lama-lama masjid ini jadi kampung Cina ya. Kampung Islam yang Cina gitu ya. Masya Allah. Sampai lepas kuliah di Singapura. Iya. Itu belum kenal Islam. Sebenarnya gini, kalau dibilang belum kenal Islam, bisa dibilang kenal Islam yang seharusnya belum. Atau hanya baru kenal Muslimnya. Iya, betul belum seperti kenal itu. Islamnya. Iya, karena gini. Ini kalau diruntut, Anda kasih ringkasnya aja ya. Qadarullah tahun 98 ketika terjadi itu kan zaman email tuh. Belum ada YM, belum ada MSN segala macam. Yahoo mail ya. Bahkan belum, sebelum itu kan Hotmail dan sebagainya kan. Oh, Hotmail ya. Pokoknya ingat gak? Dulu kan sering seliweran chain mail tuh. Yang forward. Allahu alam sumbernya dari mana soalnya. Nah, itu tuh kami banyak mendapatkan kisah-kisah. Kumpulan-kumpulan dari korban-korban 98 yang kalau kita tarik benang merahnya selalu dikatakannya begini, ketika ada oknum yang dikatakan mungkin dia sebenarnya belum tentu muslim, tapi mungkin bisa aja menyusup dan menyerupai muslim gitu kan. Kita sih sebenarnya kayak begitu aja. Tapi benang merah dari semua cerita itu adalah apa? Ketika ada oknum melakukan suatu perilaku yang jatuhnya maksiat dan bertentangan dengan ajaran Islam, selalu dikatakan dia melakukan itu dengan bertakbir. Itu yang gimana ya? Jadi sebenarnya jadi gimana ya? Maka kalau dari kacamata itu
nggak bisa kita salahkan 100% juga kan orang yang benci sama muslimin di saat Yaitu cara-cara orang di luar Islam yang ingin memframing Islam. Jadi dikatakan gitu, Allahu alam itu sumbernya dari mana gitu Ya, ya. ya. Dan khususnya kalau untuk saya sendiri karena papa punya saudara yang rumahnya korban dijarah. Jadi cerita-cerita kayak begini nih nggak bisa dibilang cuma kabar burung yang lewat. Terjadi. Iya. Tapi belum tentu foto-foto yang disebarkan itu benar-benar yang ada di Betul, Jakarta. betul. Dan ditambah lagi media juga kan di saat itu koran apa segala macam ketika ada keributannya juga kan fotonya jelas ada dan sebagainya. Jadi timbullah semacam apa ya, minimal kalau nggak perasaan negatif tapi timbul semacam pertanyaan kok Islam jadi gini. Ya, stigma negatifnya ada. Karena yang Ana ingat ketika lagi kecil, walaupun di SD Kristen pun gitu kan, Islam yang dipotretkan di dalam TV, bagaimana mereka melakukan wudhu, melakukan sholat, terus pesta-pesta Ramadan yang ada di TV kan nggak seperti itu gitu. Ya kan? 98 ya. 2001 WTC lagi. Betul sekali. Cuman jujur, kalau dari perspektif Ana ya saat itu qadarullah, kejadian WTC itu ini memang benar kuasa Allah deh. Ana bersaksi. Gini, WTC kejadian tahun 2001. Berarti saya saat itu udah kelas berapa? Kelas bisa dibilang mungkin SMP kelas 3 ya? 2, kelas 2 beranjak kelas 3 iya. Ya, Kayak begitu. Nah, di situ tuh udah mulai pembagian mata pelajaran tuh. Oke. Alirannya masuknya ke sains ke apa segala macam. Nah, tapi ada IPS yang diwajibkan. Oke. Qadarullah saat itu pelajaran IPS kami memang bahasnya konflik dan teror. Oh gitu. Sehingga kami udah dibekali referensi dari sisi akademik yang cukup netral dan cukup objektif. Ketika ada orang mau memframing misalnya bilang, oh not all Muslims are terrorists but all terrorists are Muslim, itu naluri kita sebagai bocah yang belajar itu bantahnya gini. Iya, tapi kejadian yang di Irlandia ketika ribut-ribut sama UK yang melakukan aksi teror kan yang Katolik. Iya. Itu gimana tuh? Nah biasanya orang-orang yang berargumen seperti itu dengar bantahan kita diam. Ya. Jadi di semua agama itu pasti ada kelompok ekstremis. Pasti ada. Betul. Dan di luar ekstremis itu juga sebenarnya agama itu pada titik awalnya pasti dianggap radikal kan, karena beda sendiri, memulai hal yang baru gitu kan. Sehingga ya kasarnya gini, Jenderal Sudirman kalau di mata orang Belanda saat itu dia teroris. Iya. Ya kan? Betul. Itu. Tinggal dari mana ngelihatnya Betul. Nah, qadarullah kami di saat itu udahlah di dalam umur yang nggak terlalu care dengan beginian, ngelihat berita di TV juga ya paling notabene itu kayak gibah di kantin doang. Lihat nggak tuh TV kemarin ada berita begini gitu kan. Terus ditambah lagi bekal pengertian kayak begini sehingga muamalah kami di saat itu selaku non muslim dan muslim sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana. Allahu alam untuk orang-orang yang lebih dewasa di saat itu seperti apa, tapi experience-nya Ana sebenarnya nggak terlalu itu. Nah, tapi memang di satu sisi lagi nggak bisa dipungkiri bekas experience Ana ketika lagi di sekolah Kristen itu memang ada bekas tertentu juga. Yaitu gimana? Memang banyak yang saya pertanyakan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, bahkan tidak juga mendapatkan sikap yang ketika Anda bertanya itu nggak ditanggapi dengan baik. Lalu kesimpulannya selalu ya begini nih, anak kalau misalnya nggak dijamah sama Roh Kudus atau ya rohnya roh jahat atau imani saja. Iya, jadi qadarullah ya udah minoritas dalam minoritas terus kafir pula gitu kan kalau di mata mereka kan gitu kan. Ya paling jawabannya kan imani saja. Padahal waktu itu kan belum ada imani ya. Betul, nggak begitu mereka jawab. Sekarang ada imani, ada flash gitu ya. Mereka di saat itu qadarullah jawabnya kalau nyambung. Tapi oke lah, whatever. Akhirnya siapa? Hans lulus kuliah di Singapura. Iya. Kembali ke Indonesia atau berkarir di Singapura? Enggak langsung berkarir di Singapura juga. Jadi gini, karena dari kecil udah diajarkan musik. Oh gitu. Iya. Tar dulu. Ini dengar-dengar nih dulu pesaingnya Ustadz dari Sulaiman katanya. Enggak. Dia senior. Senior. Dia senior. Oke. Saya belakangan. Sama-sama di jalur musik ya. Jadi qadarullah beliau udah hijrah duluan. Ya. Anda masih dalam lingkaran setan saat itu. Gitu. Yang lebih kalam lagi. Nah ini ada kisah tersendiri juga yang nggak bisa dicopot benang merahnya gitu. Karena subhanallah ketika saya di sekolah Kristen tidak mendapatkan semua yang saya perlukan itu, yakni jawaban-jawaban yang memuaskan dan sebagainya. Namanya orang punya pertanyaan nggak terjawab itu dia juga akan tetap menarik kesimpulan. Kesimpulan Anda saat itu qadarullah agak sedikit ekstrim. Gimana? Ekstrimnya gini, kalau ini dikatakan adalah kitab suci, tapi banyak yang ganjil seperti ini. Lalu orang yang konon seharusnya lebih tahu juga nggak bisa menjelaskan. Maka di mana kesucian itu? Tuhan pasti tidak ada.
Oh, sampai ke situ. Langsung tariknya begitu. Oke. Jadi Anda langsung beranjak dewasa itu dengan akidah la ilaha, tidak ada Oke, Tuhan. ya. Baru separuh tuh ya. Iya. Masih setengah gitu. Heeh, heeh. Walaupun itu ada kisah lanjutannya tuh Ya, nanti ya. tuh. Nah, jadi qadarullah ketika ada 911 dan sebagainya, ya udah, saya memang ada di mainframe seperti itu yang nggak terlalu care dengan itu. Dan anak kalau udah masuk kuliah kan pasti lebih jauh lagi dari agama kan. Ya. Terus akhirnya berkarir musik di Singapura. Awalnya iya, di situ dulu ngeband dulu. Qadarullah banyak Oke, kakak kelas band. itu di sekolah itu yang juga sukanya musik keras. Oke. Dan Ustadz Dery juga kalau ditanya pasti tahu lah. Oh, musik keras itu kan jadi ladang dakwahnya orang-orang yang berakidah la ilaha. Oke, iya. Satanisme dan Sate, sebagainya iya. semuanya di dalam di situ bahkan. Karena dulu pernah pegang kitabnya. Oh, Anda punya salinannya, kitab Satanic Bible, gua punya Satanic Ritual, Anton Leng yang ya? Anton LaVey dan juga yang aliran lain. Oh, ada lagi. Aleister Crowley dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi, tapi ini juga sebenarnya jalan Allah juga karena Anda pernah ada di situ dan ngelihat langsung tipu daya syaitan seperti apa. Maka kalau qadarullah ketika Allah mudahkan hidayah buat Anda, itu picture-nya langsung jadi clear Oke. di depan mata saya. Saya udah tahu. Bahkan saya pernah diganggu ketika lagi sholat. Langsung gitu. Langsung Terang-terangan gitu ganggunya. terang-terangan. Berani banget ya. Oh, jadi Anda pernah di satu saat di satu tempat mau sholat nggak ada sajadah, pakai ini, pakai apa? Pakai Koran atau apa? bukan koran, pakai towel. Oh, tahu. Iya, pakai towel. Bangun di rakaat kedua, bekas tempat di mana Anda bersujud. Ketika kita matanya tujuh dan mau baca Al-Fatihah, itu berubah bentuk mukanya Baphomet. Bos. Di saat itu Anda senyum aja, udah tahu. Ngeri amat ya. Sepanjang saya masih kafir nggak pernah diganggu. Kenapa? Oh, Ngapain diganggu orang udah di Ntar dalam? dulu dong, itu kan Gitu. cerita udah hijrah. Nah, di Singapura terus berapa lama terus kapan balik ke Indonesia? Gua pakainya runut itu bolak-balik, itu bolak-balik. Oh, Itu bolak-balik. Karena Oke. urusan dengan musik dan sebagainya dan di saat itu Ana sedalam apa? Nggak cuma ngeband, nggak cuma rekaman, nggak cuma tur keliling dunia juga, udah mulai bikin konser juga. Oke, Saat itu. di Singapura. Nah, tur sama band-band Eropa itu juga ada tur Indonesia kan. Oke. Jadi mulai kenal di Indonesia dan sebagainya. Iya, iya, iya. Awalnya itu balik itu ya bantuin orang tua ini dan itu sebagainya. Terus abis itu karena mereka tahu saya lulusan State University of New York dan belajarnya itu Bachelor of Arts in Communication. Mereka pengen saya dihadirkan sebagai narasumber qadarullah untuk sharing ilmu. Oke. Ngobrol-ngobrol aja gitu dengan anak-anak fakultas bahasa dan sebagainya. Itu titik awalnya Anda jadi asisten dosen Oh, di Indonesia apa di Singapura? di Indonesia. Di Singapura, di Nah, Indonesia. Fast forward itu jadi bolak-balik dan akhirnya makin serius ke situ. Dan masih dengan keyakinan la ilaha itu. Tapi jalan aja dan masih dengan musiknya juga. Masih dengan musiknya juga gitu kan. Terus? Mulai ada proyek-proyek dengan band-band Indonesia juga dan sebagainya. Nggak lama dari itu kan timbul masalah yang sebenarnya bukan masalah ya, tapi memang kejadian-kejadian yang ngangkat balik lagi nih isu Islam gitu kan. Oke. Di antaranya Bom Bali. seperti bom Bali. Habis itu ada lagi isu 212 yang kemarin. Yang karena Anda masih bolak-balik Singapura, kalau lihat berita media dari luar, Anda ngelihat bagaimana mereka memberitakannya, gitu kan. Di saat itu kan banyak sekali diksi-diksi kata-kata itu kalau untuk digunakan untuk mendeskripsikan orang-orang yang ada di panggung 212 itu pasti digunakannya adjektifannya adalah Islamic hardliner. Seakan-akan Islam itu terkafling-kafling ada garis kelas, garis lembek dan sebagainya. Padahal ini kan satu umat aja. Yang fair itu kan oke, mungkin dia adalah muslim tapi mungkin tabiatnya lebih sedikit keras. Gitu kan. Mungkin dia muslim tapi tabiatnya mungkin lebih lembut. Kalau ini enggak, di framingnya seakan-akan Islam tuh ada yang liberal, moderat. Jadi inilah ya, kayak upaya labeling ya. Ya, ya. Dan ditambah lagi berita-berita di saat itu dicampur baur dengan berita-berita yang juga tercampur dengan oknum-oknum yang mensup di situ yang bikin kerusakan di samping-sampingnya. Padahal yang tahu mah 212-nya kan nggak apa-apa sebenarnya. Iya, nggak ada rumput yang dirusak. Iya, Ya, kan? sampah juga bersih. Cuman memang kita nggak bisa tutup mata 100% juga. Tidak ada yang kecil-kecil yang di samping. Karena memang banyak tuh saat itu kan udah mulai ada Instagram juga dan sebagainya. Iya, iya. Video-video taksi ditimpukin sama orang yang berjubah putih. Padahal dia belum tentu Muslim. Syekh Ali Jabir juga kan, beliau rahimahullah kan cerita tuh. Iya. Dia terkena ini kan, gas karena ada orang yang lempar duluan. Iya. Qadarullah katanya ditangkap, KTP-nya bukan Islam. Iya, jadi kacau ya, Bang ya. Tapi kasusnya ditutup begitu aja, nggak dilanjut. Siapa menjadi siapa kita nggak tahu. Tapi kalau di luar mereka
Jazakallah. Di luar mereka pasti nangkapnya adalah apa? Ini kan kacamata wartawan meliput apa Islam, adanya. iya. Maka dikait-kaitkan tuh ceritanya tuh biar bumbu-bumbunya sedap tuh untuk konsumsi kan. Lalu nggak lama dari itu 2018 yang di depan Tamrin ribut-ribut Pilpres. Nah ini kan viralnya lebih viral lagi karena apa? Sampai ada video polisi yang teriak di tengah-tengah masa gitu kan. Kalian ini sebenarnya maunya apa? Yang sebelah sini teriaknya Allahu Akbar, sebelah sini juga teriaknya Allahu Akbar. Kalian maunya apa? Kalian sadar nggak ini sebenarnya saudara apa sih yang kalian cari? Iya. Nah, Bismillah. Alhamdulillah. Seperti yang Ana udah ceritakan di podcast sebelah, di BWA ya. Jazakallah khair. Kawan-kawan di sana ya. Terus? Kalau Allah di saat itu Allah udah mulai menggiring nih. Jadi begini, karena di saat itu sebenarnya lagi panas-panas ya. Seperti orang yang tadi kata Ana ceritakan, orang-orang yang di dalam musik keras itu banyak yang mendakwakan akidah la ilah, ya kan? Di antara dia langsung sono ke sembahan setan atau minimal dia ateis dulu dan bilang Tuhan itu nggak ada dan lihatlah kemunafikannya orang beragama dan sebagainya gitu kan. Ini kan pancingan untuk bahan ya, untuk nulis ya. Nah, baru Ana mau melakukan itu. Qadarullah di saat itu Ana punya satu kebiasaan buruk. Kalau ngecas HP itu selalu di pinggir, dekat casannya. Ana lupa mau ambil apa, berdiri, ketarik kabelnya. Terus? Copot. Itu HP dalam keadaan tidak terkunci ketika jatuh. Qadarullah terbukanya YouTube dan newsfeed depan. Nah, ini kenapa menjadi penting? Ada satu catatan samping. Selama itu anak kalau buka YouTube itu nggak pernah langsung buka dari aplikasinya. Selalu dari Google Search. Saya masukin channelnya dulu, klik dari situ API buka. Baru. Biar algoritmanya nggak rusak masuk aneh-aneh. Oke. Qadarullah di saat itu kebukanya front newsfeed. Siapa? Terbukanya di laman depannya yang tercampur itu. Dan karena anak ngambilnya begini dan dalam keadaan YouTube-nya terbuka dan tidak terkunci, itu qadarullah jempol kesentuh salah satu video. Video apa? Video kumpulan fatwa-fatwa beberapa para asatidz dari Indonesia dan juga dari luar. Seperti Ustadz Khalid Basalam, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, ada Mufti Meng, Syekh Yusuf Estes dan sebagainya, yang dimana mereka dengan bahasa yang cukup lunak tapi tegas nadanya mengatakan sejak kapan muslimin diajarkan untuk boleh beribut-ribut kayak begini. Antum semua mengaku bahwa antum adalah bagian dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi perang aja pohon nggak ada yang dihancurkan. Kalau kalian muslim berhadapan dengan muslim bisa sampai kerusakan kayak begini. Dari mana ini? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Terus Mufti Meng juga ngomongnya sama segitu. You know, the Prophet peace be upon him has specifically shown us the way we should advise our leaders, and it's not by violence, it's not by gathering in huge amount and then creating all these destructive blowbacks gitu kan. Dan memang di saat itu berseliweran juga banyak video-video yang menunjukkan kayak misalnya abang Gojek, tukang bakso, kena pentalan apa dia jadi victim dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang saudara kita juga. Ini di yaumil hisab tanggung jawabannya akan seperti apa gitu kan. Mereka bahasnya kurang lebih seperti itu. Anehnya orang biasanya nalurinya kalau kebuka video yang bukan dia mau tonton dia langsung tutup kan. Aneh terdiam di situ. Terusin sampai habis. Dan dalam hati itu terbisikannya apa? Ada nih orang Islam kayak begini. Siapa mereka? Gitu. Nah, karena ditontonnya cukup panjang dan sampai habis, itu di history kan ada. Karena tonton ulang. Pakai pen and paper, catetin nama mereka siapa. Siapa orang-orang ini? Isi dakwanya mereka itu seperti apa? Mulai dari situ. Tahun berapa itu? Iya, sekitar tahun 2018-an nih. Tahun 2018 dan itulah titik awal fase pencariannya sampai ya qadarullah akhir sebelum Covid tuh. Sebelum 2022 berarti ya? Enggak, 2019 akhir tuh, sebelum benar-benar lockdown. 19? Iya. Kan 19 belum Covid-nya. Belum ya? Tapi kan di Desember tuh baru mulai itu. Iya. Jadi dari 2018 yang ribut-ribut itu sampai situ, itu fase anak belajar untuk mencari lebih tahu. Dan disitulah banyak nemu jawaban dari dulu masa kecil di Kristen terjawab, di sini terjawab. Tapi masih main musik? Masih saat itu. Masih saat itu. Itu langkah stepnya tuh. Nah, jadi Allah tuh selangkah demi selangkah itu membersihkan. Anak ada aja idenya. Contoh gini. Anak qadarullah dulu pernah merokok dan berhenti merokoknya itu dipaksa sama Allah. Dipaksa?
2013 inget nggak zaman Pak SBY itu pernah ada kebakaran hutan yang fatal banget sampai Singapura itu kena. Oh iya, yang protes-protes ya. Itu Ana habis festival manggung di Bangkok. Terus? Rokok terakhir yang dikasih sama Sanaan itu dari band yang dari Eropa lagi mau pulang perpisahan. Terus? Setelah itu pulang qadarullah di Singapura kabut itu besar dan itu udah lockdown. Makanya Singapura lockdown tuh cepet. Oke. Mereka tahun 2001 SARS udah lockdown. SARS Siaga satunya udah cepet. ingat SARS. Kabut itu lockdown lagi. Mereka sudah terbiasa dengan SOP-nya cepet. Ya, Itu ya. kita diperintahkan semuanya suruh ditutup. Jendela nggak boleh dibuka 10 hari lebih. Karena memang nggak bisa dibuka jendelanya. Subhanallah saat itu kalau misalnya jendela dibuka, itu asap masuk sedikit aja. Dalam nggak sampai 1 menit kita akan Batuk-batuk. susah. Di saat kayak begitu siapa yang kepikiran rokok? Tahu-tahu hari enggak. Berarti Kododi perlu dikasih kondisi seperti itu. Enggak, tapi ingat saya dulu waktu SARS saya ke Singapura lewat tapi lewat Batam ya, lewat Batam. Jadi itu pun juga hari di-scan. ke-11 baru sadar, gua 11 hari lu nggak ngerokok. Ternyata bisa ya nggak ngerokok 10 hari gitu ya. Lanjutin aja apa? Kalau kata pakar behaviorisme kan bilangnya 21 hari itu untuk habit baru. Karena lanjut qadarullah. Sampai balik ke Jakarta, keluar dari Soekarno-Hatta, cium kretek, asapnya jadi ngeganggu. Oke. Ya. Nah, qadarullah lagi saat itu badan udah mulai nggak beres nih. Karena lahir dari keluarga kungfu sebenarnya. Keluarga apa? Keluarga kungfu. Jadi kebayang ya masa kecil kalau kalau pulang bawa rapot merah seperti apa ya? Iya, tahu. Udahlah orang tuanya Cina terus dua aliran yang berbeda. Wah, beletak gitu kan. Iya. Dan di Singapura itu kan dia karena punya sistem wajib militer, pelajaran olahraganya itu adalah udah persiapan untuk militer. Oke. Nah, itu ilmu olahraga seperti itu udah punya. Tapi di masa musikan dan sebagainya mana mungkin diterapkan ya kan? Iya. Badan udah mulai nggak bener nih. Karena pernah di satu sisi di satu titik obesitas tuh sampai gimana? Kemana-mana jalan harus pakai sepatu boot. Kenapa? Pernah obesitas? Pernah. Maksimum berapa kilo? 105. Oh, 105 mah belum lah. Cuman gini, itu udah di fase dimana Anda nggak bisa pakai sandal, nggak bisa pakai sepatu, harus pakai boots. Karena kalau pakai sandal terlalu rendah, oksigen nggak nyampe, blackout. Oh ya? Pengaruh ya. Nah, Pengaruh ya. qadarullah karena kesehatan itu balik, tapi kan ilmunya udah punya, Ya. terapin lagi, nge-gym lagi dan sebagainya. Ngatur makan, mulai ngatur. Allahu alam gimana ceritanya Anda stop makan khinzir. Oke. Apa Rick? Khinzir. Ingat Rick? Dia dulu Kristen tapi nggak boleh makan khinzir. Oh, masya Allah. Dia Advent dulu. Iya. Oke, tunggu sebentar. Saya mau balik lagi nih. Kecepatan nih ceritanya nih. 2018 akhirnya bersahadatnya tahun Setelah COVID. Malah. 2021 Iya. ya. Jadi syahadatnya Anda itu seperti ini. Ketika fase pembelajaran itu kan mencari Tuhan. Oke. Banyak para asatidz yang kita kumpulkan itu udah cukup meyakinkan satu persatu. Tapi ada satu batu terakhir yang Anda masih keganjal di situ, yaitu apa? Katakanlah Allah itu benar ada, susah banget sih untuk dilihat. Buat apa ngelihat? Nah itu dulu logika orang Ya, itu. ya, Karena ya. gini, dan di saat itu Anda udah ngikutin kajian sana sini untuk mencari info aja, untuk lebih tahu aja. Pernah juga dengar sirah Nabawiyah di mana Nabi SAW ditawarkan sebelum wafat, mau nggak umurnya dipanjangkan dan dikasih semua kenikmatan dunia sampai akhir zaman gitu kan? Atau sekarang juga nyawanya dicabut. Lalu beliau SAW layaknya semua para anbiya memilih untuk pulang, ya kan? Karena daripada iya, ya kan? Wal akhiratu khairul, ya kan? Dan itu di situ saya sempat ngerti sih, tapi jengkel juga. Sebenarnya Nabi kalau misalnya hidup kan kita masih mungkin lebih tertata gitu, bisa jadi gitu kan. Saat itu mikirnya gitulah. Nabi juga takut kali daripada mendingan pulang. Betul. Kan gitu kan orang pemikiran dunia gitu loh. Gitu. Nah, dengan logika yang sama juga Allah kalau bisa dilihat kan akan lebih mudah orang beriman. Gitu. Nggak perlu iman dong kalau bisa dilihat. Betul. Setelah dipelajari lagi baru tahu. Nah, di saat itu tapi percaya nggak percaya Allah tetap kasih jawaban. Oke, gimana tuh jawabannya? Allah sebaik itu tetap dikasih jawaban. Nah, anak qadarullah anak sains. Jadi mudah untuk gini, terlepas ini secara tafsir benar atau tidak, di saat itu jawaban itu memuaskan. Oke. Anak katakan begitu, biar aman nih ya. Ya.
Ayatul Kursi surat Al-Baqarah. Ya. Di dalam situ ada kalimat begini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di situ anak tercengang. Karena di saat itu juga saya teringat guru fisika saya pernah nanya begini. Katakanlah kalau misalnya ini buku adalah seekor gajah. Lalu di depan sini ada seekor lalat. Dan lalatnya sedang menatap ke arah gajah. Dia sedang melihat gajahnya nggak? Sedang melihat Iya. gajah. Tapi dia kelihatan nggak? Tapi belum tentu tahu dia itu gajah yang dilihat. Iya, gitu. karena nggak kelihatan. Karena Iya. scope of saking light-nya di besarnya. situ. Ya. Nah, logika yang sama di saat itu. Kita hidup di dunia yang sekecil ini dan manusianya pun di dalam buminya sekecil itu. Langit lapisannya ada 7. Iya. Lalu wasi'a kursiyuhus samawati. Nah. Dan kalau dikatakan di dalam Quran itu Allah beristawa, kita nggak debat mengenai keberadaan usah Allah mentawil lah. Tapi kalau dikatakan Allah di atas arsy, lalu Sidratul Muntaha, lalu itu Baru arsy itu, di bawahnya kursinya, Iya, iya. dan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ini kan keblokir mata penglihatan kita kan. Iya. Sama seperti si lalat tadi. Sebenarnya kita tiap kali dengar kita melihat Allah nggak? Betul. Iya. Betul. Di situ Anda terima ilmunya. Masya Allah. Nah, kenapa Anda ceritakan yang mengenai kungfu itu? Itu terkait juga dengan syahadat ronde pertamanya. Nah, anak bocah latihan kungfu dari kecil, terus habis itu latihan olahraganya yang persiapan wamil. Nggak mungkin dong nggak pernah cedera. Iya. 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 Singkat cerita, lutut Ana sama pergelangan kaki pernah cedera dan Ana nggak pernah bisa tekuk full. Dan subhanallah di zaman jahil saat itu Ana berbangga dengan itu. Karena dengan sombongnya di saat itu, semoga Allah maafkan ya, lutut ini tidak untuk berlutut. Ya, Bukan. saya ada di bumi ini bukan untuk bersujud. Tapi subhanallah ketika Allah tunjukkan bagian ayat kursi itu dan saya mau beriman, qadarullah, di malam itu saya udah yakin besok paginya untuk pertama kalinya dengar azan subuh. 30 tahun lebih hidup di dunia ini, dengar azan 5 kali sehari nggak pernah merasa terpanggil. Di saat itu untuk pertama kalinya wallahi ana merasa terpanggil. Tapi nggak bisa sholat. Sujudnya gimana? Belum. Nah, itu dia. Berlututnya belum bisa. Di saat itu baru mau nangis tuh. Karena lututnya nggak bisa. Gue sakit dan nggak bisa sujud. Walat namanya itu namanya. Nah, di situ Anda berpasrah. Jadi dalam hati ngomong aja, ya Allah, kalau saya tidak diperkenankan untuk bersujud kepadamu, saya terima. Mungkin ini balasan dari segala dosa saya yang telah menzalimi diri. Tapi kalau memang saya diperuntukkan dan diperkenankan untuk bersujud kepadamu, maka dalam namamu aku ingin bersujud. Lalu saya bismillah. Di detik itu, wallahi untuk pertama kalinya saya bisa Berlutut. Masya Allah. Gimana tuh rasanya tuh pertama kali berlutut gitu tuh? Wah, itu gila kan. Dan ketika dahi sama hidung itu nyentuh di bawah, ini lucu sebenarnya. Itu kayak ada getaran dalam hati, naik ke hidung, rasanya kayak orang istinsak nyedot air terlalu banyak. Terus langsung bendungan air mata kebentuk. Dan di saat itu di benak otak itu flashback Ke belakang semua ya? semua, wabil khusus urusan hablum minanas. Iya. Orang-orang yang pernah ngejahatin saya one way or another gitu dan sebagainya, yang selama ini nggak pernah bisa ridho dan ikhlas untuk memaafkan, di saat itu lepas. Itu kayak ada batu yang terangkat dan terkikiskan di situ. Dan terus Anda benar-benar ingat semua pelajaran perjalanan hidup sampai titik itu. Ternyata Allah nggak pernah meninggalkanku sedetik pun. Semua langkah yang dia tuntun itu untuk kembali kepada titik ini. Di situ aku bangun dari sujud itu dan lalu dalam hati berkata begini, ya Allah, aku akhirnya bisa melepaskan ini semua dan aku terima takdirmu. Sekiranya kalau engkau telah memudahkan aku untuk bisa memaafkan orang-orang seperti ini, maka maafkanlah diriku sendiri. Lalu tanganku aku angkat, karena di TV pernah lihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tanpa ada orang yang mengajarkan kalimat itu, kok bisa? Kok bisa? Ya itu kan tuntunan Allah. Iya. Dari dulu dengerin azan di TV kan kalimatnya nggak pernah berubah. Iya. Sampai hafal di belakang kepala ternyata. Masuk ke dalam bawah alam sadar kita ya. Iya. Nah, di saat itu udah mau urus domisili dulu, tapi sibuk dengan banyak hal dan lagi masih sering bolak-balik juga. Jadi belum sempat untuk ngurus. Qadarullah pasti tutup COVID ya kan. Oke. Wah, gimana nih? Belum ngurus catatan sipil kan? Udah pasrah aja. Anak kalau misalnya mati dan nggak ada saksinya, jasad anak mau diapain terserah Allah. Yang penting ketika roh dicabut, lisan bisa nggak melafazkan la ilaha illallah. Itu bersyahadat sendirinya di mana? Di Indonesia atau di Singapura? Di Indonesia, Di Indonesia. Di rumah sendiri ya. Karena cari kiblat
pakai Google Handphone. aplikasi, ternyata Google punya kiblat finder yang kayak Pokemon Go. Oke. Jadi kamera Iya, iya. kita itu dibuka terus dicari begitu ketemu you are here gitu. Karena ingatnya gitu, kalau dulu ngeliat di TV azan orang sholat kiblat basah-basahan, apa yang dibasahin sekurang lebih ada, Iya. Anda basahin apa yang Anda ingat aja. Oh. Nggak bisa sholat tahu mereka baru Tapi sujud. setelah itu, maksudnya Hans syahadat di masjid lagi nggak? Setelah COVID-nya sudah, qadarullah Oh, oke. disyahadatkan oleh Ustaz Yusman di sini. Masya Allah, ini yang mensyahadatkan ada di sini, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Iya, dan itu udah setelah COVID-nya. Jadi ketika COVID terjadi, itu wallahi hikmahnya besar sekali. Disyahadatkan ulangnya di masjid ini? Hah? Di masjid ini? Di masjid ini, itu udah setelah COVID-nya udah buka. Oke. Jadi, anak saat itu ketika udah terlanjur lockdown, nggak mau neko-neko. Kita amankan diri kita dulu, biar kalau qadarullah COVID kena, husnul khotimah. Gitu kan. Untungnya alhamdulillah para asatid kita kan nggak diem, masjid nggak boleh dibuka, kajian online berjalan. Nah disitulah penguatan akidah tuh, Oke. belajar mengenai tauhid, belajar mengenai rukun iman, rukun Islam, fikih sholat, fikih wudhu, sunnah-sunnahnya apa segala macam, sehingga apa, pokoknya nggak mau tahu selesai kita bebas new normal, anda udah harus bisa deh, seperti muslim yang lain. Jadi- sholat Jumat udah bisa datang, sholat berjamaah ditepok sama orang udah nggak kaget lagi, gitu. Nggak begini ya, kalau ditepok ya? Kan ada tuh kisah mualaf tuh yang nggak pernah tahu itu dan dia Iya. preman ditepok sama orang malah diajak berantem. Ini kok apa? lagi ibadah diganggu gitu malah. Jadi udah nggak ada yang kayak gitu tuh. Iya, Walaupun pertama kali ketepok saking kagetnya sampai berdebar lupa baca iya? sampai mana. Pernah juga sampai lupa baca sampai mana. Masya Allah. Syahadat ulangnya di Masjid Lausa tahun berapa, Han? Itu 2021? 2022 atau 23 ya Ustadz ya? Oh, 23. Kurang lebih segitu. 23, Masya Allah. Ini berarti yang namanya Muslim tanjakan yang begini, Muslim tanjakan nih. Iya. Ya? Iya. Syahadatnya saksinya malaikat. Sama jin setempat. Terus gimana ceritanya kok akhirnya bisa diamanahkan untuk menjadi ketua DKM Masjid Lausa? Qadarullah saat itu sebenarnya gini, ya ini apapun rencana Allah ya. Iya. Karena memang dari kecil itu tinggalnya di sini, atau Oke. sini. Jadi pulang ke Indonesia pun juga di sini. Qadarullah setelah syahadat di sini dan sering sholat Jumat juga datangnya lebih sering ke sini, tarawih bareng-bareng teman dan sebagainya gitu. Ketua DKM yang sebelumnya Kopitor karena satu hal dan lain hal mengundurkan diri. Oh. Dan itu di bulan-bulan di mana memang posisi ini nggak bisa kosong. Oke. Maka dibutuhkan sosok untuk mengisi yang prefernya adalah yang domisilinya sedekat masjid, Oke. sedekat mungkin. Iya, Lalu ketua yayasan saat Biar gampang dicari maksudnya. iya. Biar kalau ada apa-apa gampang Iya. disamperin. Gitu. Iya, cuman ya jujur, anak saat itu, waduh ini beban nih, karena ini amanah yang besar gitu kan. Sama aja kan kayak kita diambil sama Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran atau menjadi orang beriman atau menjadi Betul, ketua DKM. betul. Oh, ini kan berarti udah amanahnya dari Allah nih. Cuman memang sebenarnya Anda yakin keputusan itu juga bukan tanpa sebab. Iya. Karena qadarullah sebelum Anda diminta untuk jadi ketua DKM, itu fase-fase di mana sebenarnya Anda sempat bertanya mengenai qadarullah. Allah tuh maunya kemana sih? Gue lahir jadi cokin di Indonesia pula, gitu. Terus yang kayak begini itu maunya apa gitu. Dan Chinese kalau Muslim itu pasti penasaran dengan Islam di China seperti apa, Yeah. Islam orang Tionghoa kita sendiri seperti apa, Yeah. Islam yang Chinese Muslim di Malaysia seperti apa, kepo seperti itu. Terus lalu negara-negara seperti Thailand, Vietnam itu ada Islamnya atau enggak segala macam, pasti kepo yang begituan kan. Belajar. Nah, karena yang notabene-nya qadarullah dari kecil udah dipelajari, udah belajar Mandarin dan di Singapura juga diperdalam lagi sampai Yeah. bisa sastra kuno dan kalau belajar sastra kuno itu pakai bahasa Islamnya nih, kita diwajibkan untuk belajar ilmu tafsir. Waduh. Karena bahasanya itu kan berbeda, bahasa kuno. Ya. Ada istilah-istilah yang berubah makna. Bahasa yang kita gunakan sekarang yang disebut Pai Hua Wen sama bahasa kuno yang kita sebut Kuwen itu masih ada selisih jarak. Oh. Contoh aksara yang kayak tadi kita bilang, I hari ini kita ngertinya dia artinya cinta. Ya. I ini I Kalau love taunya- you gitu kan. Taunya gitu kan. I zaman dulu tuh artinya pelit, bakhil. Oh, kalau gua ini berarti gua pelit sama lu gitu. Jadi ada perubahan yang seperti itu sehingga kalau kita baca kitab-kitab kuno itu untuk mempelajari aksara kuno dan sastra kuno itu butuh untuk bisa tafsir. Sorry Hans. Saya dulu pernah dengar katanya kalau anak belajar
artinya ini bisa bahasa Mandarin nih, bisa baca, bisa tulis. Kalau sampai SMA itu katanya baru sampai kira-kira cuma 3.000 kata, bener nggak? Betul. Kalau kuliah kurang lebih 5.000 kata, bener? Iya, dan itu Bener. nggak susah. Nggak susah? Itu nggak susah. Beneran, bener nggak susah. Karena gini. Oh. Karena logikanya gini, kayak ini sama seperti kalau misalnya anak-anak yang belajar bahasa Indonesia, kalau misalnya di SD mengarang, kalau kita bikin 3 paragraf, satu paragraf itu 10 kalimat dan satu kalimat itu 10 kata, itu udah berapa? Iya, Ya kan? 500 kan? Ya artinya seorang anak lulus SMA dengan bahasa Mandarin, dia sudah bisa baca Quran lah ya. Harusnya iya. Harusnya bisa ya. Kalau dia belajarnya memang konsisten dengan metode yang terstruktur, ya. Dan dia bukan cuma misalnya seminggu sekali dan bahasa itu cuma dipakai ya pertemuan paling 2-3 jam. Kalau yang kayak begitu progresnya pasti lambat. Oke. Nah, makanya di karena qadarullah ana di Singapura belajarnya itu kan digembleng banget di situ. Kita sampai bisa mengadakan panelis debate gitu kan, debat pakai bahasa Mandarin. Sorry Hans, ini saya tertarik banget nih sama bahasa Mandarin nih Hans nih. Hans ini bahasa Mandarinnya udah boleh dikatakan ya sudah mahir ya. Bisa nggak mahir? Astagfirullah. Ya cukup untuk menjadi asisten dosen. Tuh, asisten dosen. Oh, berarti sekarang Hans ini adalah seorang asisten dosen. Iya. Di apa? Di beberapa universitas dan qadarullah gini. Di Unsada saya ngajarnya Mandarin. Betul. Nah, di UNAS saya pernah mengajar pipa terbalik. Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh, gitu. Masalahnya guru BI kita kan nggak ada yang bisa Mandarin. Iya. Ngajarin orang-orang Cina gimana? Oh, gitu ya. Sebenarnya orang-orang Chinese yang pekerja yang dari luar, pekerja asing datang ke sini tuh pengen banget belajar bahasa Indonesia. Oh, gitu. Tapi guru kita memadai atau tidak, bisa sampaikan kepada mereka atau tidak? Bisa nggak? Kadang mereka bahasa yang mereka kuasai nggak bisa. Inggrisnya juga masih setengah mateng. Sedangkan si orang Chinanya sendiri juga mungkin Inggrisnya juga setengah mateng. Ini lost in translation nih di pinggir. Oke. Yang ini lalu berdampak juga dalam jihad dakwahnya kita juga ke mereka. Itu nanti. Itu jadi banyak pentok begitu dan saya karena Bachelor of Arts-nya itu di Communication dan wabil khusus Intercultural Communication Research itu adalah bidang yang saya kelola. Jadi ketika saya mengajarkan bahasa asing kepada orang-orang ini, pintu yang saya pegang erat itu adalah communication yang antar budaya. Seperti gini. Ketika kita menjelaskan ke orang bule sama orang Cungko, orang dari China, thank you itu kita bilangnya terima kasih. Sebenarnya terima kasih itu maknanya apa? Kalau kita pakai logika pahamnya bahasa Arab ya, bahasa Arab kan ada makna lugawi, adalah makna istilahi gitu kan. Kalau terima itu kan artinya apa? Terima ya, terima. Receive gitu kan. Kasih itu kan ya apa yang dikasihkan atau bisa ditafsir sebagai feeling kasih kan. Maka ketika saya menjelaskan kepada orang China, terima kasih itu maknanya apa? Saya menjelaskan kepada mereka, ini kenapa pakainya terima kasih? Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah kita sedang menerima kasih berkah dari orang itu. Gitu kan. Yang penjelasan-penjelasan kayak begini nih dari kacamata budaya Indonesia yang nggak sampai ke mereka sehingga mereka sulit. Sama dibalik ke kita belajar bahasa Mandarin juga banyak guru yang nggak paham untuk menjelaskan kayak gitu. Contoh, anak-anak kita itu paling kesulitan itu belajar Mandarin itu bertabraknya di mana? Sense of time. Karena viewpointnya itu tolak belakang. Kita kalau misalnya ngomong kemarin, bulan lalu, konsep lalu dalam bahasa Indonesia adalah apa yang sudah di belakang sudah berlalu, masa depan di hadapan. Orang Cina nggak begitu. Orang Cina pola pikirnya terbalik. Yang di depan mata yang sudah terlihat itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi yang akan datang Allahu a'lam masih di belakang. Oh, terbalik ini ya, pandangnya. Makanya semua yang lampau dia pakai chen. Orang huruf yang sama dibaca orang Jepang mai. Yang di belakang future-nya pakainya how. Itu tata bahasa selalu jadi miskom di dalam situ. Karena nggak dijelaskan dari pintu itu. Makanya ilmu tafsirnya menjadi penting itu di situ. Apalagi kalau udah masuk ke sastra kuno. Udah bahasnya kitab Konghucu, Confucius dan sebagainya, Taoisme, Lao Tse dan sebagainya. Itu udah harus kita paham bahasanya dan tahu tafsirnya. Waduh.
Nah, ini udah mulai berat ini. Harus ngopi dulu nih, Bang. nah ini iya, sacap ya. Enggak, gua taunya sacap sape karena itu Sama- nomor rekening. Sama samcan ya. Waduh, samcan Iya. lagi. Itu perlu, samcan Iya. perlu tahu ya kan, karena kita kan udah nggak boleh nyentuh. Ya kan? Aduh. Kalau dikasih harus tahu itu apa. Ya. Masya Allah. Cuman ya itu, jadi dengan pengetahuan seperti ini, qadarullah konteksnya apa? Sebelum Anda diminta untuk menjadi ketua DKM, di sini kami qadarullah lagi didatangi banyak sekali calon mualaf dari Cungko. Oh. Yang nggak bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga para asatidz kita dari masjid lain pun kewalahan Bingung. menghadapi mereka. Ya, ya. Ini pertama, ini orang syahadat niatnya apa? Kita nggak bisa cross check, ya kan? Kedua, mau ngajarin dia wudhu dan sholat gimana ceritanya? Caranya, bahasanya, masa cuma kasih lihat video Nah. doang. Mentok cuma bisa bawa penerjemah kan? Kalau penerjemahnya Muslim, kalau penerjemahnya non Muslim, bagaimana dia menerjemahkan zakat? Ya. Bagaimana dia menerjemahkan tayamum, wudhu, Puasa. mandi junub? Istilah-istilah kayak begini yang qadarullah di dalam fakultas Mandarin aja, ukhti kita dan ikhwan-ikhwan kita yang belajar Mandarin, kalau ditanya mereka masih terbata jawabnya apa. Saya suka iseng tuh sama mahasiswa-mahasiswa itu. Ya, ya. Ini udah semester berapa? Udah mau skripsi? Iya. Ngomongnya udah fasih ya? Iya. Wudhu sama tayamum Mandarinnya apa? Masih terdiam. Masih bingung. Nah, kebayang nggak kok situasinya? Kalau misalnya ada orang Cungko mau syahadat, nggak lama Allah kasih dia calon makmum, orang kita yang nggak bisa bahasa dia juga, ngobrolnya aja mereka berdua masih pakai Google Translate. Itu setelah ijab qabul mandi junub siapa yang ngajarin? Kenapa dari tadi mandi junub ya? Enggak, tapi memang ini bahasannya. Jadi kita kalau Iya. misalnya masuk ke situ, fikihnya, syarat sahnya, bagaimana dia pahami? Karena kan Penting, ya. itu berurusan dengan sah atau tidaknya sholat wajib media. Betul, betul. Seperti yang tadi tuh di WA yang Ya. antum lihat tuh, Ya, ya. udah ada calon mualaf kita nggak tanggung-tanggung nanyanya perihal masbuk Mas Bu. Ya. dalam bahasa Mandarin pula. Ada berapa mualaf yang dibina di sini? Di sini sebenarnya lumayan. Angka data yang aslinya Ustadz Naga yang lebih tahu. Ustadz Naga, Allah Cuman pembinaannya gimana? Mereka datang ke sini atau? Iya, datang ke sini dan sebagainya. Terus kalau kita di sini majelis taklim itu setiap ahad ada. Walaupun memang sebenarnya jemaahnya itu lebih banyak akhwat ya yang datang ya. Kita perlu gencarkan lebih lagi untuk yang ikhwan gitu. Ini juga salah satu masalah nih. Misalnya kita ke calon mualaf orang Cungko, nggak bisa bahasa. Kita kalau mau tanya dia udah hitam atau belum, itu juga masalah kan. Ya berarti yang nanya ketua DKM-nya dong. Terpaksa. Jadi sebelum Anda menjadi ketua DKM, Begini dong. Begini. masa iya kita tiap kali mau ngomong Gini, sama Mit. dia kita ke pasar kita beli pisang sama bawa gunting gitu kan. Pisang dipotong nih. Entar dia kira Makan pisang. orang Islam itu diwajibkan potong pisang. Entar dia kira makna harafiahnya yang diambil gitu kan. Iya, iya, Nah iya, itu iya. yang hal-hal kayak begini. Penting juga ya, walaupun kelihatannya kecil tapi penting. Iya. Nah, itu titik baliknya dari itu kok. Yang pertama kali Anda ketemu antum di Ya, majelis ya, itu yang ya, disampaikan ya, itu. ya, ya. Jadi Anda bertanya-tanya sama Allah, kecinaan gue itu manfaatnya apa? Sebenarnya. Ini maunya dibawanya kemana? Ya. Karena kalau kita bicara ilmu adalah agama, maka termasuk ilmu duniawi juga sebenarnya kan minallah. Bener. Maksudnya kemana? Ya. Ini Anda dapatkan manfaat dunianya udah, manfaat ukhrawinya ada nggak gitu? Lalu qadarullah nggak lama dari itu Anda bertanya-tanya seperti itu, Allah jawab dengan apa? Ada seorang mahasiswa Anda, ikhwan Chinese, marga Li, Islam dari lahir, karena yang mualaf ayahnya. Oke. Sang anak ingin berbakti kepada ayah rahimahullah taala, yang konon setelah meninggalkan satu box full isinya tau nggak apa? Mushaf Quran Widih. yang terjemahnya Chen Zhongwen full Di mana itu di Jakarta? di Jakarta. Ada kitab-kitab yang lainnya juga yang seperti Bulughul Maram dan sebagainya Mandarin. Masya Allah. Mandarin? Yang nerjemahin siapa? Hah? Yang nerjemahin siapa? Atau tuh buku dari sana? Buku dari sana, dari Cungko. Masya Allah. Masyayikh dari situ, ulama situ.
Terus akhirnya gimana? Jadi cetakannya juga jilid cetakan dari publisher dari Cungku. Terus Han langsung minta udah buat gua aja gitu nggak? Jadi enggak. Jadi anak itu yang datang ke Ana. Masya Allah. Ini peninggalan papa. Papa udah nggak ada. Ana ingin sedekah jariah untuk papa biar Masya pahalanya mengalir. Allah. Terus disimpan di mana tuh sekarang di sini? Di masjid? rumah. Oh, di rumah. Masih ada di rumah. Karena di saat itu Ana benar-benar gemeter. Ini mau dibawa kemana? Amanah berat nih. Orang menitipkan untuk mau sedekah jariah. Tapi nggak kenal siapa-siapa saat itu. Oke, nggak usah neko-neko. Ana pelajari dulu isinya. Di situ baru langsung selangkah demi selangkah. Oh, wudhu istilahnya begini, tayamum istilahnya begini, mandi junub dijelaskannya dalam Mandarin begini, rukun iman istilahnya begini, rukun Islam, haji itu bahasanya apa? Terjemahannya syahadat itu apa? Takbiratul ihram apa? Iktidal apa? Ruku dan sujud bacaannya tahiyat akhir. Terus sholawat dalam Mandarin apa? Wih, keren itu. Yang kayak begini kan nggak akan. Coba sholawat dalam Ya kan? bahasa Mandarin gimana? Waduh, itu susah loh sebenarnya. Karena tata bahasanya pakai tata bahasa kuno. Iya. Ya. Yuan an la suyu an la de shi zhe yong de an ning he an quan. Ingat nggak, Rik? Itu versi pertama. Itu versi yang water down-nya untuk kalangan awam. Oke. Ada yang bakunya lagi seperti syahadat yang kemarin anak Iya, yang udah kirim. Yang bakunya kalau pakai bahasa kuno, yang benar-benar itu perlu ditafsirkan. La ilaha illallah itu mereka sebutnya wan u fei zu. Masalahnya orang Cina yang nggak lulus SMA, wan u fei zu artinya apa? Dia sendiri belum tentu ngerti. Oh, gitu. Wan itu artinya puluhan ribu, u artinya benda. Fei itu artinya tidak, bahasa kuno. Zu itu artinya sang pemilik. Tidak ada pemilik untuk semua benda ini. Wei tu cencu. Kecuali satu-satunya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu harta karun itu berarti itu yang di. Maka sehingga kalau misalnya ada orang dari Congko di sini bersyahadat, kan isi formulir dulu. Anda pantau. Ini orang lulusan Apa dulu? Oke. Kalau dia anak SMA, yang notabene-nya pekerjaannya buruh dan sebagainya. Iya. Lagi syahadat ketika dia mengatakan yang Mandarinnya itu disuruh wan u fei zu wei tu chen zu. Bingung. Bagaimana Anda tahu dia syahadat? Ngerti apa yang dikatakan? Iya. Maka Anda terjemah pakai Pai Huawan. Yang Anda cocokkan juga dengan para ulama di Taiwan, di Hong Kong kalau menjelaskan itu pakainya apa. Itulah keluar kalimat itu. 我见证世上除了安拉别无其他的生命我见证穆罕默德是安拉的使者 yang kayak begini-gini dapat dari situ. Lalu nggak lama dari itu Allah langsung kasih ujian. Ya ini apa? Video antum yang muncul yang si Ahwat salah menerjemah. Oke, yang di Cikarang itu ya? Iya. Di situ anak benar-benar gemeter benar sampai. Nanti saya minta nomor HP-nya orang itu ya. Iya, ya, saya kasih ke Hans ya. Iya, biar Hans yang bantu ya. Iya, nggak apa-apa, insya Allah. Monitor lah paling nggak ya. Karena benar-benar wallahi anak rasa bersalah banget saat itu. Karena gini, ini Allah amanahkan. Gudang ilmu ada di rumah nih. Iya. Andai kan saat itu anak lebih aktif, udah kenal Qaulun terlebih dahulu misalnya gitu, lebih terlibat dalam keadaan ini, mungkin bisa jadi saat itu kesalahan itu tidak terjadi. Karena husnuzon dia sebenarnya tahu mungkin gugup silap lidah. Cuman masalahnya kalau misalnya nggak ada yang betulkan itu akidahnya bisa. Iya. Karena kesalahan terjemahan tersebut. Insya Allah kita nanti perbaikin lah. Iya. Nanti saya hubungkan Hans dengan orang itu ya. Nah, seminggu setelah itu lagi sholat Jumat, setelah sholat Jumat Ustadz Naga nyikut Hans. Ada calon mualaf dari Congko, nggak bisa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Di sini. Terus? Antum bisa bantu nggak? Ya harus bantu. Di situ anak gemeter. Ini ternyata hikmahnya Allah melahirkan saya di sini dengan segala kondisi ini. Bahasa ini ujungnya mau kemana? Saya selalu ngomongnya sama mama begini. Apa yang Cheng He sudah lakukan dan belum selesaikan, insya Allah itu di tangan kita. Karena Cheng He di saat itu rahimahullah ta'ala, dia kan utusan negara. Apa yang dia bisa buat dan apa yang dia tidak bolehkan itu dia terbatas. Dia nggak bisa berlaku sebagaimana Wali Songo rahimahullah ta'ala berlaku. Jadi terbatas apa yang dia mampu. Nah, sekarang nih Chinese Muslim yang generasi ini. Udah ada berapa Chinese yang ada di sini? Kalau benar-benar yang dari Congko, kayaknya sudah full, satu tangan full lebih, sedikit.
Maksudnya berapa 10? Termasuk yang sebelum ana yang syahadatkan. Ya, Allah alam kondisi mereka yang sebelum ana syahadatkan itu seperti apa. Tapi yang di tangan yang ana bantu syahadat dan menjelaskan kepada mereka rukun iman itu seperti apa. Ada yang perlu ana buktikan dulu Allah itu adanya, caranya gimana, dalilnya apa. Dan itu nggak bisa disampaikan pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gitu kan. Nah, itu ada berapa? Kurang lebih sudah hampir 10 orang. Dan lebih lagi. Di hari itu ketika kita ketemu juga qadarullah di situ di Masjid Sunda Kelapa itu ada mualaf dari Tiongkok yang para pemandunya di situ juga kewalahan tuh karena ada yang. Jadi Ana di pagi itu dilangkahkan kakinya ke situ juga. Ternyata Allah punya rencana. Satu, Allah izinkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang si Ukti bikin itu. Dan kesalahan Ana untuk memperbaiki semua ini. Sama si mualaf yang satu Cina dia doang itu sendirian di situ. Dari Sunda Kelapa itu. Makanya antum ketika ketemu sama Ustadz Yusman dan Ustadz Naga, Ana nggak ada di foto itu. Itu Ana lagi menuntun wudhu dia. Oh gitu. Step by step apa yang boleh, apa yang tidak. Bagaimana caranya kalau misalnya kerannya bentuknya kayak begini, airnya jangan mubazir. Dan sebagainya. Terus sholat dia juga cara taruh tangannya, rukunya seperti apa, Anda perbaiki satu persatu dengan bahasa yang dia bisa paham. Sudah ada belum Hans buku panduan sholat dalam bahasa Mandarin? Sebenarnya udah ada. Dan Anda nemukan beberapa salinan PDF juga. Yang Anda sempat email kalau itu nanti saya juga itu di dalam situ udah ada. Terus Anda cari di YouTube ternyata banyak sekali channel dakwah Islamiyah yang materinya itu langsung dari Cungko. Khutbah Jumat isinya yang full Mandarin. Ada juga dengan khotib yang beliau, semoga Allah jaga beliau senantiasa, lulusan Madinah. Arabnya bagus sekali. Dan penjelasan Mandarinnya lancar gitu. Jadi buat masjid-masjid yang kedatangan orang dari China yang mau syahadat gitu ya, Insya Allah. boleh ya panggil Ustaz Hans namanya. Jangan. Nah. Harus dong. Bukan Ustaz. Harus. Kok jangan kok beban kok. Ini kan jalan kebaikan. Insya Allah harus. Ko Stephen sampai beliau wafat aja rahimahullah taala aja tetap kokoh. Anda nggak ingin melakukan. Gue juga punya begitu. Iya kan? Kita mau kokoh aja. Udah. Kita fakir ilmu sebenarnya dengan segala keterbatasan, inilah yang kita mampu. Kan? Dengan sipitnya mata kita, makanya mereka wajib panggil kita kokoh aja gitu. Jangan bisa gitu. Bismillah, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Dan ada pintu-pintu dakwah yang hanya kita yang bisa masuk kan. Ya betul. Sebaik-baiknya orang kan orang yang bermanfaat buat orang lain nih. Anfa'hum linnas. Hans, terima kasih banyak Hans. Ceritanya ini benar sangat inspiratif nih Hans. Dan banyak sekali mungkin yang nanti kita bisa lakukan bersama. Ya, insya Allah ya. Dalam bidang pembinaan mualaf ya. Anda justru mohon bimbingan ya antum. Bimbingan soalnya. Senior ya kan. Mau belajar bahasa Mandarin malah. Boleh. Insya Allah boleh. Tapi udah keburu tua gimana? Ada. Kan la haula wala quwata illa billah. Kemarin dia udah kasih syahadat dalam bahasa Mandarin, gua belajar susah bener. Satu-satu. Kan Rasulullah juga bilangnya belajar itu kan Rabbani, ya kan satu persatu. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita sama Koko Hans ini bermanfaat ya buat para penonton ya. Amin. Walaupun tadi ada beberapa istilah-istilah yang pemirsa mungkin bingung. Gak apa-apa, nanti karena saking fasihnya ngomong. Nanti kita tulisin subtitle ya. Gak apa-apa, Anda mudah kan. Anda kasih kodenya langsung tuh. Tinggal di copy paste tuh ya. Yang penting insya Allah podcast kita ini bermanfaat buat yang nonton. Amin. Dan kalau ada yang buruk tolong jangan dicontoh ya. Ya baik, terima kasih banyak ya perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membawa inspirasi buat kita. Dan yang paling penting membuat kita istiqomah dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nah ini yang gue tahu nih, nomor rekeningnya sacap sampai. Masya Allah. Ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fukuji. Jazakallah. Barakallahu fikum itu Mandarinnya apa? Apa? An la tufunin.
Susah ngulangnya. Satu. Yuk, bisa yuk, bismillah. Asyhadu gitu.